Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan itu merupakan ciri-ciri daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya berharap saudara merupakan orang yang senang untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan kita di dunia seringkali bisa membuat kita bingung kenapa hal ini terjadi. Atau seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan kok diam saja? Saudara, kita tahu bahwa ketetapan Tuhan tidak ada yang bisa batalkan. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menahannya. Namun ada perkara-perkara yang sifatnya seizin Tuhan. Kita seringkali tidak mengerti. Ada orang berbuat hal-hal yang kita tidak setujui. Namun mengapa hal itu terjadi? Saudara, inilah pergumulan yang seringkali terjadi dari kita sebagai orang-orang percaya melihat dunia ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah ia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejengkelan ada kalanya tidak juga memudar meskipun peristiwanya sudah berlangsung lama, peristiwa masa lalu. Ini yang sebenarnya terjadi kepada Sarah. Sarah itu jengkel sama Hagar. Karena ketika Hagar mengandung Ismail, maka Hagar itu agak merendahkan Sarah, sehingga menjengkelkan hati Sarah. Namun setelah Sarah punya Ishak, dan Ishak bermain dengan Ismail, anak daripada Hagar, maka kejengkelan itu muncul kembali di dalam hati Sarah. Sehingga Sarah meminta supaya Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari peristiwa ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan hari ini membukakan mata kita bahwa kehendak Allah dan kehendak manusia bisa berjalan bersama-sama
namun di dalam perspektif yang berbeda. Saudara, Sarah ketika minta Hagar dan Ismail diusir dari rumahnya, dipicu oleh kejengkelannya kepada Hagar, sehingga dia tidak mau. Ya, keturunannya Ishak berbagi bersama-sama Ismail. Dan Abraham itu jengkel juga sama Sarah atau kecewa karena Sarah meminta seperti itu. Namun Tuhan justru memerintahkan Abraham melakukan apa yang Sarah minta kepada Abraham, yaitu mengusir Hagar dan Ismail. Saudara, ini bukankah sesuatu yang sangat mengherankan? Ternyata alasannya berbeda antara Sarah dan Tuhan. Tuhan tidak mengusir Hagar dan Ismail karena kejengkelan. Tetapi Tuhan mengusir Hagar dan Ismail karena memang hanya Ishak yang adalah anak perjanjian, bukan kepada Ismail. Sehingga ahli waris daripada Abraham jatuhnya harus kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Saudara, di sini kita melihat hasil yang dijadikan sama antara kehendak Sarah dan kehendak Allah. Namun, motif dan perspektif yang berbeda itu terjadi antara Sarah dan Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup ini, kita seringkali terheran-heran melihat sebuah peristiwa diizinkan Tuhan. Padahal kita melihat peristiwa ini sangat tidak berkenan di hati kita. Namun dia bisa berjalan seperti itu. Salah satu contoh yang sangat besar adalah Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib adalah kemauan daripada pemimpin agama Yahudi dan tindakan daripada Pilatus beserta tentara Romawi. Namun pada saat yang sama, itu adalah kehendak Allah. Dan pada saat yang sama, itu adalah tindakan Allah supaya Kristus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Peristiwa yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, dengan tindakan yang berbeda. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan dan percaya tidak ada satu peristiwa yang di luar kedaulatan Tuhan. Meskipun ada kalanya kita tidak memahami, namun kita percaya seluruh ketetapan Tuhan pasti terjadi. Kehendak Tuhan tidak ada yang dapat menahannya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, tunduklah kepada Tuhan meskipun tidak mudah untuk melakukannya. Saudara, apakah mudah bagi Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Tidak mudah. Maka itu Alkitab berkata, Abraham itu sebal sama sikap Sarah. Namun saudara perhatikan ketika Tuhan memerintahkan Abraham melakukannya. Maka saudara, Abraham melakukannya sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara, saya tahu pasti Abraham cukup berat melakukannya karena dia mencintai Ismail, anaknya itu. Namun saudara-saudara, ketaatan itu harus melampaui preferensi kita. Saudara, bagaimana kita bisa mentaati Tuhan melampaui preferensi atau kesukaan kita? Yaitu ketika kita menyadari apa yang Tuhan mau, itulah yang benar dan baik. Saudara, ketika kita menghayati seperti itu, maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan dengan kerelaan dan sukacita. Bukan semata-mata preferensi kita. Saudara, mari kita belajar. Ada kalanya apa yang kita sukai, Tuhan tidak menghendaki. Tapi Tuhan memerintahkan yang lain. Mari kita rela lakukan.
dengan satu keyakinan dan percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu benar dan baik. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang rela ikut kehendak Tuhan. Hagar dan Ismail, mereka mentaati Tuhan dengan pergi dari rumah Abraham. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan mengasihi mereka karena Ismail pun adalah keturunan Abraham. Oleh karena itu, ketika Hagar dan Ismail diberikan kirbat berisi air dan itu habis dalam perjalanan, maka Hagar begitu sedih dan dia menaruh anaknya Ismail itu di semak-semak. Dan dia menjauh dari sana, dia berkata dia tidak tega melihat anaknya itu meninggal. Dan Tuhan mendengar tangisan daripada Ismail. Dan Tuhan berjanji sekali lagi kepada Hagar bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Dan satu hal yang ajaib, Tuhan membukakan mata Hagar melihat ada sumur di sana. Itu Tuhan sediakan. Itulah pemeliharaan Tuhan yang baik untuk melanjutkan kehidupan daripada Hagar dan Ismail. Meskipun Ismail bukan anak perjanjian, tetapi Tuhan yang maha baik, dia memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan kepada Tuhan merupakan sesuatu sikap yang menghargai Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Mari saudara, lakukan kehendak Tuhan dengan tidak ragu. Karena ketika kita berjalan dalam kehendak-Nya, disitulah ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Dari firman-Mu, kami sungguh belajar bagaimana kami harus percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa Tuhan, kehendak Tuhan itu yang baik dan benar. Yang ada kalanya ya Tuhan, tidak sesuai dengan preferensi kami. Tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi kami ketika belajar mentaati Tuhan, kami tahu ya Tuhan ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Kami berjalan dalam kehendak Tuhan, sehingga kami memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.